Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan sebagai berikut. Jika ada seorang wanita atau seorang istri meninggal dunia dengan memiliki seorang suami dan memiliki seorang anak laki-laki kandung, sementara bapak dan ibunya almarhumah sudah meninggal lebih dulu. Pertanyaannya, siapakah orang yang akan masuk ke dalam ahli waris juga selain suami dan anak laki-laki tersebut? Teman-teman yang dirahmati Allah, dari pertanyaan tersebut maka jawaban mudahnya adalah tidak ada ahli waris tambahan selain suami dan anak laki-lakinya. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Di dalam hukum perwarisan Islam, kita mengenal istilah ahli waris ashabul furud dan ahli waris ashabut ta'sib atau asobah. Ashabul furud adalah mereka yang akan mendapatkan hak waris berdasarkan kedudukan dengan mendapatkan angka sebagaimana angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sementara ashabut ta'sib atau asobah adalah ahli waris yang mendapatkan waris tanpa angka. Artinya dia akan mendapatkan hak waris berdasarkan berapa sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furud. Angka-angka yang masuk dalam angka furud atau faraid di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 6 angka keramat. 6 angka ini sebagai berikut. Pertama ada 1/2, kemudian 1/4, kemudian 1/8, kemudian 2/3, 1/3, dan yang terakhir 1/6. 6 angka keramat ini disebut sebagai angka faraid, atau orang-orang yang mendapatkan angka ini disebut sebagai ashabul furud. Artinya siapa mendapatkan berapa itu sudah sangat jelas sesuai dengan kedudukan dan statusnya di dalam keluarga. Nah, misalkan dalam pertanyaan yang tadi kita sebutkan, ada seorang suami, maka suami itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan mendapatkan satu dari 2 angka. Bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 1/4, tergantung kedudukannya. Jika istri yang meninggal dunia belum memiliki anak kandung sama sekali, maka suaminya mendapatkan 1/2 atau setengah dari harta yang dimiliki oleh istri. Misalkan kalau istrinya meninggal dan memiliki aset pribadi sebanyak 1 miliar, maka 500 juta itu sudah pasti jatuh kepada suaminya. Namun jika istri yang meninggal dunia itu sudah memiliki anak, baik 1, 2, dan berapapun jumlahnya, maka suaminya berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang dimiliki oleh istri. Tadi misalkan kalau istri itu memiliki harta 1 miliar dan dia sudah punya anak, maka suaminya hanya berhak 1/4-nya, yaitu 250 juta saja. Nah, suami tadi saya sebutkan masuk dalam kategori ashabul furud atau orang yang mendapatkan hak waris berdasarkan kedudukan dan angka 6 yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu nanti teman-teman bisa cek di dalam surat An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai ayat 14 itu bicara tentang hak waris. Dan sekaligus satu ayat terakhir di surat An-Nisa juga itu masih bicara tentang hukum waris. Siapa mendapatkan berapa itu masuk ke dalam ashabul furud tadi. Nah, sementara ahli waris yang kedua kita sebut tadi dengan asobah, dan anak laki-laki merupakan ahli waris yang pasti mendapatkan hak warisnya dengan cara asobah, atau dalam bahasa lain anak laki-laki itu mendapatkan hak waris berdasarkan sisa harta. Misalkan tadi kalau kita kembali pada pertanyaan, ada seorang perempuan meninggal dunia dan wanita ini memiliki seorang suami dan memiliki seorang anak laki-laki. Maka pembagiannya adalah suaminya mendapatkan 1/4 dari harta yang dimiliki oleh istri, sementara anak laki-lakinya mendapatkan seluruh sisa harta setelah diambil oleh pihak suami. Misalkan tadi kalau istri meninggal dengan memiliki aset pribadi 1 miliar, maka suaminya berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang dimiliki oleh istri tadi, yaitu 250 juta. Sementara sisanya 750 juta itu merupakan harta sisa, jatuh seluruhnya kepada anak laki-laki tersebut.
Kenapa demikian? Tadi saya sebutkan bahwa karena anak laki-laki itu posisi dalam hukum perwarisan adalah ahli waris asobah. Dia mendapatkan hak warisnya berdasarkan sisa harta setelah diambil oleh pihak ashabul furud. Nah, suami sebagai ashabul furud diberi dulu hak warisnya yaitu 1/4, kemudian masih sisa 3/4, maka semuanya jatuh pada anak laki-laki. Kemudian penjelasan yang kedua, teman-teman sekalian, ketika ada seorang yang meninggal dunia dan dia memiliki seorang anak laki-laki sebagaimana kasus yang disebutkan dalam pertanyaan ini, maka semua pintu akses menuju ahli waris tambahan akan tertutup semuanya. Ahli waris tambahan itu bisa saudara kandung almarhumah, adik kakaknya, kemudian paman kandungnya, paman-paman dari jalur bapaknya itu kan termasuk ahli waris, tapi tertutup. Ada juga keponakan kandungnya, itu juga ahli waris tambahan. Tapi semua ahli waris tambahan tadi ini semua aksesnya akan tertutup selama ada anak laki-laki kandung. Walaupun jumlahnya hanya 1, walaupun anak laki-laki itu masih balita atau bahkan baru lahir, maka anak laki-laki ini menjadi penutup semua akses ahli waris tambahan. Maka tadi kalau kasusnya adalah wanita meninggal dunia dengan memiliki seorang suami dan seorang anak laki-laki kandung, maka suaminya mendapatkan 1/4 dan semua sisa harta akan jatuh kepada anak laki-laki kandung tersebut karena dia merupakan ahli waris asobah. Maka nanti pamannya, saudara kandungnya, keponakan-keponakannya semua tertutup, tidak bisa mendapatkan waris. Demikian teman-teman sekalian, semoga bisa dipahami. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.